semuanya, saya Pramisya Iswari Mutiarani dan dalam video ini kita akan membahas 3 isu besar yang sedang menjadi sorotan. Kasus korupsi yang merugikan negara, dugaan KDRT dalam rumah tangga artis, dan konflik kemanusiaan yang terjadi di Gaza. Meskipun berbeda, ketiganya memiliki satu kesamaan, ketidakadilan yang berdampak luas pada masyarakat. Oleh sebab itu, mari kita kupas satu persatu. Kasus korupsi 109 ton emas PT Antam. Simak hingga akhir agar kalian memahami detail kasus ini dan dampaknya terhadap negara, serta langkah-langkah hukum yang perlu diterapkan. Kasus ini bermula pada tahun 2010 hingga 2021. Di mana PT Antam, perusahaan tambang milik negara, mengalami dugaan manipulasi dalam tata kelola emas. Kejaksaan Agung mengungkap bahwa emas yang diberi label PT Antam secara ilegal menyebabkan kerugian negara hingga 1 triliun. Banyak juga ya ternyata. Pelaku sebanyak 7 tersangka baru telah ditetapkan yang berasal dari sektor swasta dan individu. Sebelumnya, sudah ada 6 general manager PT Antam yang juga ditetapkan sebagai tersangka karena diduga terlibat dalam pelabelan emas tanpa izin resmi. Dampak dan kerugian negara akibat berita ini, emas murni yang diproses tanpa kerjasama legal dengan PT Antam beredar di pasaran, menciptakan persaingan tidak sehat terhadap emas resmi Antam. Kejaksaan Agung menyatakan bahwa kerugian negara masih dihitung oleh para ahli, namun estimasi awal mencapai 1 triliun. Tindakan hukum yang diambil para tersangka dijerat dengan Pasal 2 Ayat 1, Pasal 18 UU, tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman berat. Saat ini, 2 tersangka ditahan di rutan. Sementara 5 lainnya dikenai tahanan kota karena alasan kesehatan. Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi di sektor sumber daya alam bisa merugikan negara dalam jumlah besar. Kita sebagai warga negara harus lebih kritis dalam mengawal kasus seperti ini agar tidak terulang kembali. Ketika keadilan di sektor ekonomi terganggu oleh korupsi, hal yang sama juga terjadi dalam rumah tangga, di mana kekerasan seringkali tersembunyi dan sulit dibuktikan. Hal ini terlihat dalam kasus perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kita akan membahas fakta terbaru mengenai perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven. Kasus ini menjadi sorotan publik karena diwarnai oleh isu perselingkuhan dan dugaan KDRT. Simak video ini sampai habis untuk mengetahui kronologi selengkapnya. Latar belakang perceraian Baim Wong dan Paula Verhoeven yang dikenal sebagai pasangan harmonis kini berada di ambang perceraian. Sidang cerai mereka berlangsung di Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan agenda pembuktian pada 26 Februari 2025. Isu perselingkuhan sebelumnya muncul, dugaan perselingkuhan sebagai alasan perceraian ini. Namun dalam persidangan justru dugaan KDRT yang menjadi sorotan utama. Dugaan KDRT dalam pernikahan menurut keterangan saksi ahli Abimanyu, dalam rekaman CCTV terlihat Paula Verhoeven dibentak dan terjadi kontak fisik. Paula tetap diam saat dibentak, namun hal ini justru memicu kemarahan lebih lanjut. Dalam rekaman tersebut, terlihat adanya benturan keras yang menyebabkan Paula terpental, serta momen di mana tangan pria diduga mendorong kepala wanita ke depan. Bantahan dari pihak Baim Wong, kuasa hukum Baim Wong,
Fahmi Bahmid menyatakan bahwa bukti yang diajukan Paula masih lemah secara hukum karena tidak pernah ada laporan ke polisi terkait dugaan KDRT ini. Perkembangan sidang dan opini publik kasus ini masih berlanjut, dan publik menantikan keputusan pengadilan, dan banyak yang berpendapat bahwa isu ini mencerminkan pentingnya kesadaran terhadap kekerasan dalam rumah tangga serta hak-hak perempuan dalam pernikahan. Jika di Indonesia kita melihat kasus kekerasan dalam rumah tangga yang masih menjadi perdebatan di belahan dunia lain, kekerasan dalam skala besar terjadi di Gaza, di mana ribuan orang kehilangan tempat tinggal akibat serangan militer. Selanjutnya, kita akan membahas serangan terbaru Israel terhadap Gaza yang menyebabkan ribuan warga Palestina kembali mengungsi. Konflik ini telah berlangsung selama 17 bulan, menyebabkan puluhan ribu korban jiwa dan kehancuran yang begitu luas. Simak video ini hingga akhir untuk memahami situasi terkini. Kronologi serangan pada 20 Maret 2025, Israel melancarkan serangan udara besar-besaran ke Gaza, terutama di wilayah Beit Lahia. Serangan ini mengakibatkan ratusan korban jiwa dan menghancurkan banyak bangunan. Dampak serangan ini terhadap warga Palestina, yaitu ribuan warga terpaksa meninggalkan rumah mereka dengan membawa barang seadanya. Militer Israel telah memerintahkan warga untuk mengungsi dari Gaza Timur dari Beit Hanoun yang mengidentifikasikan kemungkinan operasi darat baru. Infrastruktur di Gaza semakin hancur, memperbaiki krisis kemanusiaan. Lalu juga, respon internasional serangan ini mendapat perhatian dunia. Beberapa warga negara mengutuk tindakan Israel, sementara lainnya tetap mendukung kebijakan militernya. Lembaga kemanusiaan menyerukan bantuan mendesak untuk warga Palestina yang terdampak. Serangan ini menambah daftar panjang pelanggaran hak asasi manusia di Gaza. Warga sipil termasuk anak-anak dan wanita menjadi korban utama. Konflik ini menunjukkan betapa pentingnya diplomasi dan solusi damai. Masyarakat internasional harus lebih aktif dalam menekankan pihak-pihak yang terlibat agar kekerasan segera dihentikan. Ketiga kasus ini, meskipun berbeda, menunjukkan bahwa ketidakadilan terjadi di berbagai level, dari korupsi yang merugikan ekonomi negara, kekerasan dalam rumah tangga yang sulit diungkap, hingga konflik global yang merenggut nyawa ribuan orang. Sebagai masyarakat, kita harus lebih kritis dalam mengawal kebenaran dan memperjuangkan keadilan, baik di dalam negeri maupun di panggung dunia. Itulah pembahasan kita kali ini. Apakah menurut kalian ketidakadilan ini bisa diatasi? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kita bisa terus membahas isu-isu penting seperti ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Saya Pramesya Eswari Mutiarani, salam dan pamit undur diri. Terima kasih.